Saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu kejadian itu, kamu harus menumbangkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue. Karena jiwa bergejolak gue mulai. Gue iseng, gue samperin. Bener, gue samperin. Bayar 5 juta apa kalau nggak salah waktu itu. Buat seserahan lah, mandat lah, ini itulah segala macem gitu kan. Pesugihan apa ya Bu kira-kira gitu? Pesugihan itu ingat loh Bu, mesti ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update teman-teman ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Ada nama yang saat ini sedang menjadi sorotan ya, namanya itu Jordi Onsu ya. Ya, adiknya Ruben, ya kan? Iyalah, kita semua udah pada tahu tuh. Jadi saat ini orang ini menjadi sorotan di tengah memanasnya isu hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda. Dan sebuah video lawas itu mendadak viral kembali karena berisi pengakuan Jordi soal tawaran uang puluhan miliar rupiah yang dikaitkan dengan praktik pesugihan dan tumbal. Waduh. Dan yang terbaru teman-teman ya, video tersebut memicu beragam spekulasi netizen hingga menghubungkannya dengan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh keluarga Ruben Onsu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak. Ya aku udah siap tumbal. Iya Eyang, aku udah siap. Atau bapakku, atau ibuku, atau anakku. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget jawaban gue tuh kayak iya saya butuh banget ini 50 miliar buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu kejadian itu, kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue. Apa nggak jiwa bergejolak gue mulai kayak gini, gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh kata gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Masih ada yang mau disampaikan? Nah, satu rapi yang menurut aku tuh aneh banget Uncle, waktu aku tidur di rumah, masih tinggal di Pondok Indah. Mimpi rap ini itu di sofa warna coklat. Aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu, sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku tuh gini, Uncle tahu kan tidur kayak gini kan? Nah, di sofa kan. Nah, yang manggil itu Bunda. Aku ngerasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku tadi panggil kayak Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Iya, gitu. Jadi ngeblank. Makanya rata-rata orang kena sihir itu awalnya pasti dia akan sering lupa, nggak menyadari apa yang dia lakukan, marah-marah nggak jelas, habis itu dia menyesali, kenapa aku harus marah-marah ya tadi, yang aku marahin anaknya lagi misalnya, atau istrinya atau suaminya, dia akan menyesal. Itu rela menumbalkan puluhan orang demi uang 50 miliar rupiah. Pengakuan mengejutkan dari Jordi Onsu ini mendadak viral di tengah memanasnya konflik sang kakak, yaitu Ruben Onsu dan Sarwenda. Netizen langsung gempar karena tidak menyangka adik ipar Sarwenda ini nekat mendatangi dukun demi ambisi besarnya. Kayak iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu kejadian itu, kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue.
Hubungan Ruben dan Jordi Onsu dikabarkan sedang retak dan penuh misteri. Di saat publik mencari tahu akar masalahnya, sebuah akun medsos mendadak membongkar video lawas Jordi yang blak-blakan soal dunia hitam. Jordi mengaku sempat frustrasi karena terdesak kebutuhan modal usaha yang sangat besar. Siapa sangka, jalan pintas yang ia pilih justru membawanya ke sebuah ruangan gelap milik seorang paranormal. Dan di sanalah permintaan gila itu dimulai. Pengakuan mengejutkan Jordi yang diduga masuk ke dunia pesugihan langsung membuat publik geger, sekaligus menyatukan teka-teki misterius selama ini. Netizen seketika mengaitkan bahwa teror gaib mengerikan yang tiada henti menyerang Ruben Onsu dan Bertrand Peto adalah imbas nyata dari perjanjian hitam tersebut. Itu sebenarnya udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu, dan memang sebetulnya itu bukan 1 atau 2 orang pinter yang dia datengin sebetulnya, karena memang sebetulnya udah jadi inceran gitu. Bener Uncle, gitu. jadi memang orang udah, yang ngelihat itu benar-benar kata Naomi, itu sudah dibangun kerajaan di situ. Jadi orang yang aku bawa ke rumah pasti keringetan. iya. Pasti keringetan, nggak habis-habis. Jangan Dia naruhnya banyak banget. Iya, jangan kan gitu. Aku deket Kak Ruben aja, itu tuh kayak auranya tuh kayak udah ngeblok gitu. Ini maaf ya Kak Ruben, yang aku lihat itu kayak kepompong, tau nggak? Kak Rubennya itu kayak kepompong, beda. Kayak kepompong. Iya, dia bilang ini mah tukar guling. Tukar gue itu. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini, dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Jujur ya, Ruben itu pernah sekitar 2 tahun yang lalu, kalau nggak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya itu lihat Ruben itu di Instagramku aku buka, ternyata ada Ruben. Lah Ruben itu tak baca, Ruben itu banyak yang berantem-ngantem, ingin menjatuhkan Ruben. Lah Ruben itu sudah tak peringatkan, dan orang ngotot penojak. Ruben saya peringatkan. Assalamualaikum Mas Ruben, sampean ini hati-hati, bahwa sampean itu banyak santet yang sudah bernaung di badannya sampean. Namun, sebuah kejanggalan besar justru memicu kecurigaan baru di kalangan netizen, mengapa hanya Ruben dan Onyo yang tumbang terkena dampak fatal. Sementara Sarwendah yang tinggal di rumah yang sama, tampak aman dan baik-baik saja. Apakah semua ini hanya kebetulan medis belaka? Atau memang ada misteri gelap yang sengaja disembunyikan di balik layar? Bagaimana menurut kalian tentang aksi nekat Jordi ini? Tulis. Ya, teman-teman, videonya udah selesai ya. Kok pendek kali bang? Iya, pendek-pendek aja ya. Panjang juga ada. Kalau panjang terus itu ya kasihan nanti kuota teman-teman pada cepat habis ya. Jadi ya sesekali video pendek lah, oke? Jadi dalam video yang sudah kita saksikan bareng-bareng ini teman-teman, dari awal sampai akhir yang durasinya itu kurang lebih hanya ya 7 menit kurang lah gitu ya. Kita tadi melihat ya bareng-bareng pengakuan lama Jordi Onsu yang kini itu viral kembali di media sosial. Jadi video lama, yaitulah netizen plus 62 ya. Video yang udah ribuan tahun nemu aja ya kan. Dan tadi kita bareng-bareng melihat teman-teman ya. Jordi itu menceritakan bahwa dirinya pernah berada dalam kondisi tertekan karena membutuhkan modal usaha yang sangat besar gitu ya. Dan dalam kisah tersebut, ia mengaku mendapatkan tawaran. Jadi ada orang nih yang nawarin, nggak tahu juga siapa yang nawarin ya, jin ataukah manusia, saya nggak tahu ya. Kalau jin yang nawarin hebat kali bisa diskusi sama jin, gitu. Intinya pendek kata ada yang nawarin lah gitu ya, nawarin uang ya hingga puluhan miliar rupiah dengan syarat yang sangat berat. Puluhan miliar rupiahnya sih bikin ngiler ya, apalagi puluhan miliar dolar. Itu bisa ijo matanya ya. Cuma ada syarat yang sangat berat yang diceritakan, yaitu harus mengorbankan banyak orang. Gile, enak aja lu ya. Mengorbankan banyak orang, emang lu siapa ya kan? Uangnya oke, syaratnya ini yang kagak ketulungan ya. Dan Jordi menegaskan bahwa dirinya tidak menerima tawaran tersebut. Nah, kira-kira tawaran ini dari siapa ya?
Video tersebut juga menampilkan teman-teman ya, berbagai cerita mengenai dugaan gangguan goib, ya pengalaman melihat sosok misterius hingga pendapat beberapa orang yang mengaitkan berbagai kejadian yang pernah dialami Ruben Onsu dengan hal-hal mistis. Ya biasalah, mengait-ngaitkan itu adalah memang kerjaan manusia, ya kan? Iya, karena manusia itu berpikir. Cuma yang penting jangan sampai kita itu menuduh, ya. Jangan sampai kita itu memfitnah. Dan setelah video lawas itu kembali beredar teman-teman ya, muncul beragam spekulasi ya dari netizen yang mencoba menghubungkan pengakuan Jordi itu dengan berbagai peristiwa yang pernah menimpa keluarga Ruben. Ya, dihubung-hubungkan lagi, dicari benang merahnya. Ya tak? Ya, meski demikian seluruh tudingan dan dugaan yang muncul dalam video yang baru saja kita saksikan itu masih berupa opini lah ya, dan pengalaman pribadi ya, cerita, asumsi ya, yang berkembang di media sosial, bukan fakta ya. Dan sampai saat ini tidak ada bukti yang dapat memastikan ya kebenaran berbagai spekulasi yang disampaikan oleh netizen tersebut. Yang jelas, video ini kembali membuat nama Jordi dan Ruben itu menjadi bahan perbincangan publik, itu faktanya, ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah ya, komentar saya nggak usah panjang-panjang amat lah. Oke teman-teman. Ya, sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.